Kemudian yang berikutnya yaitu terkait tentang jumlah hari puasa di bulan Ramadan, ya, jumlah hari syam bulan Ramadan. Yang pertama yaitu kapan sih puasa Ramadan itu dimulai? Puasa Ramadan dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan. Ya tentu aja ya. Jadi puasa Ramadan itu dimulai pada tanggal 1 bulan Ramadan. Bukan tanggal 2, bukan tanggal 3, apalagi tanggal 10, bukan, tapi tanggal 1 bulan Ramadan. Hal ini didasarkan pada firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-185. Coba kita perhatikan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Nah, coba Anda perhatikan yang saya merahi itu ya. Faman syahida minkumus syahra falyasum. Ya, jadi barang siapa di antara kalian menyaksikan hadirnya bulan itu, jadi hadirnya bulan Ramadan itu, falyasum, maka hendaklah ia berpuasa pada bulan itu. Nah, jadi ya kalau menyaksikan hadirnya bulan Ramadan, berarti ya tanggal 1 kan hadirnya bulan Ramadan itu, tanda hadirnya bulan Ramadan itu adalah tanggal 1 bulan Ramadan. Nah, kemudian kapan puasa Ramadan itu diakhiri? Kalau tadi dimulai tanggal 1, nah sekarang kapan diakhiri? Puasa Ramadan diakhiri pada tanggal terakhir bulan Ramadan. Nah iya, ya jelas saja tanggal terakhir bulan Ramadan. Ya. Nah, akhir bulan Ramadan atau di dalam kalender Komariah itu ternyata bulan itu termasuk bulan Ramadan bisa sampai tanggal 29 atau juga bisa sampai tanggal 30. Jadi usia bulan Komariah itu bisa 29 hari atau 30 hari. Mengapa? Ya karena itu usia di bulan Komariah itu bisa 29 atau 30 hari. Sehingga puasa Ramadan itu bisa berakhir tanggal 29, bisa juga berakhir tanggal 30. Nah, ini ada satu riwayat yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau menyampaikan, inna ummatun ummiyatul la naktubu wala naksubu syahru hakada wa hakada, yakni marrotan tisatan wa isrina wa marrotan salasin. Nah, Rasulullah menyampaikan kami ini adalah umat yang ummi, inna ummatun ummiyatun. Kami ini adalah umat yang ummi. Apa yang dimaksud dengan ummi di sini? La naktubu, yaitu kami tidak bisa menulis, wala naksubu, dan kami tidak bisa menghitung. Artinya menghitung kalender, menghitung waktu, ya, bukan menghitung 1, 2, 3, tapi membuat perhitungan waktu. Jadi tidak tahu ilmunya gitu ya pada saat itu. Maka beliau mengatakan asyahru hakadha wa hakadha. Ya, 1 bulan itu jumlah harinya segini dan segini. Berapa? Yakni marotan tis'atan wa isrin. Terkadang berjumlah 29 hari wa marrota salasin. Nah, tapi ada kalanya juga 30 hari. Nah, inilah yang menjadi landasan bahwasanya usia di bulan Komariah itu bisa 29 hari, bisa 30 hari. Sehingga puasa Ramadan itu bisa berakhir tanggal 29 atau tanggal 30. Lantas bagaimana sih cara mengetahui awal bulan Hijriah atau bulan Komariah itu? Termasuk bulan Ramadan dan bulan Syawal ataupun Dzulhijjah. Karena hari di bulan Hijriah itu bisa 29 dan 30, maka untuk mengawali dan mengakhiri puasa bulan Ramadan harus diketahui awal bulan dan akhir bulan Ramadan. Ada 2 metode untuk mengetahui awal bulan kalender Komariah atau Hijriah, yaitu metode ru'yat, yang kedua yaitu metode hisab. Kita lihat yang pertama, metode ru'yat.
Dasar yang dipakai untuk menggunakan metode ru'yat dalam mengetahui tanggal 1 bulan Komariah yaitu hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu an yang menceritakan bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi. Fa in huniya alaikum fa akmilul iddata. Sya'bana salasin." Rasulullah bersabda bahwasanya sumu li ru'yatihi, berpuasalah kalian karena melihat hilal, wa aftiru li ru'yatihi, dan berbukalah kalian juga karena melihat hilal. Fa in huniya alaikum, apabila kamu terhalang penglihatanmu oleh awan, fa'akmilu iddata Sya'ban salasin, maka sempurnakanlah bilangan bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Metode ru'yat yaitu metode untuk mengetahui awal datangnya bulan Komariah atau Hijriah yaitu tanggal 1 dengan cara mengamati atau melihat secara langsung hilal bulan baru tersebut dengan menggunakan mata telanjang atau alat yaitu teropong. Maka disebut dengan ru'yatul bil'ain, yaitu melihat dengan mata. Ya, jadi melihat dengan mata langsung, mengamati secara langsung datangnya hilal atau munculnya hilal. Hilal itu adalah tanda tanggal 1 bulan Komariah. Metode ru'yat merupakan metode yang sangat sederhana untuk dapat mengetahui awal datangnya bulan Komariah atau Hijriah. Ya, karena tidak pakai apa-apa gitu ya, langsung melihat ya, alam gitu kan. Nah, yang kedua yaitu metode hisab. Berdasarkan pada firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Yunus, ya, ayat yang kelima, "Waladzi ja'ala syamsa dia awal qamara nura, faqaddarahu manazila li ta'lamu 'adadas sinina wal hisab." Dialah Allah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzila-manzila atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu, supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Jadi di ayat ini Allah menyebut ada kata-kata wal hisab, yaitu perhitungan waktu. Jadi ada landasannya orang menggunakan metode hisab itu. Karena Al-Quran menyebut, ya kalau Al-Quran menyebut kenapa tidak dibolehkan untuk mempraktekkan ayat ini kan gitu. Metode hisab adalah metode untuk mengetahui datangnya awal bulan Komariah atau Hijriah dengan cara menghitung posisi-posisi benda-benda langit, yaitu bulan, matahari, dan bumi, berdasarkan ilmu pengetahuan, yaitu ilmu astronomi atau ilmu falak. Metode ini pada masa Nabi belum digunakan. Mengapa? Karena ilmu astronomi pada saat itu belum dikuasai oleh umat Islam. Nah, makanya tidak digunakan karena belum punya ilmu ini. Nah, mengapa Nabi kok tidak menggunakan metode hisab? Nah, di hadis ini tadi yang tadi di depan sudah saya sebutkan, ya Rasulullah menyatakan bahwasanya inna ummatun ummiyah, ya sesungguhnya kami ini adalah umat yang ummi. Nah, la naktubu wa la naksubu. Kami tidak bisa menulis dan juga tidak bisa menghitung. Artinya tidak memahami ilmu astronomi, ya tidak mengetahui bagaimana cara membuat perhitungan waktu. Jadi inilah sebabnya sehingga kemudian Nabi untuk menentukan tanggal 1 bulan Komariah itu dengan menggunakan pengamatan langsung yang alamiah, ya, yang mudah dilakukan pada saat itu. Nah, sehingga karena sebabnya ini, maka ketika umat Islam sekarang itu sudah menguasai ilmu astronomi, ya boleh saja dengan berlandaskan tadi surat Yunus ayat yang kelima tadi menggunakan metode hisab tentu menjadi boleh ya. Nah, inilah dua cara yang digunakan untuk menentukan tanggal 1 bulan Komariah, yaitu metode ru'yat dan metode hisab. Saudara, yang berikutnya yaitu terkait tentang orang yang diwajibkan dan orang yang tidak diwajibkan berpuasa. Siapa sih orang yang diwajibkan berpuasa dan siapa sih orang yang tidak diwajibkan berpuasa?
Orang yang diwajibkan untuk berpuasa Ramadan adalah semua umat Islam, ya baik laki-laki maupun perempuan yang sudah mukallaf, ya, yang sudah dewasa, sudah balik dan akalnya sehat. Nah, jadi dua syarat wajib tadi itu. Sedangkan orang yang tidak diwajibkan berpuasa Ramadan yaitu orang-orang yang secara khusus diberi dispensasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ada orang-orang tertentu yang memang oleh Allah diberi dispensasi untuk tidak berpuasa. Siapa orang yang diberi dispensasi sehingga dia boleh meninggalkan puasa Ramadan? Orang yang diberi dispensasi untuk tidak berpuasa bulan Ramadan ada dua macam. Yang pertama yaitu orang yang diberi keringanan dispensasi untuk tidak berpuasa, nah, tapi ia wajib mengganti atau mengkodok puasanya di luar bulan Ramadan. Jadi pada bulan Ramadan dia tidak wajib, ya, tidak harus berpuasa. Dia boleh tidak berpuasa. Karena ada dispensasi dari Allah. Cuma harus diingat bahwasanya dia berhutang. Karena dia berhutang, maka dia harus mengganti puasanya itu di luar bulan Ramadan. Siapa mereka? Yang pertama yaitu orang yang sedang sakit, ya sakit di sini sakit biasa ya, di bulan Ramadan, misalkan sakit diare, masuk angin atau mungkin ya sakit pusing yang sangat berat sehingga kemudian tidak kuat untuk berpuasa. Jadi sakit biasa di bulan Ramadan itu mungkin sakit ya 2-3 hari atau sampai sepekan kan gitu. Nah ini boleh orang ini tidak berpuasa di bulan Ramadan. Kemudian yang kedua yaitu orang yang sedang bepergian, musafir. Nah, ini memang sering menjadi pertanyaan bagaimana kalau bepergiannya itu untuk untuk rekreasi misalkan itu ya, apakah boleh tidak berpuasa? Itu kadang pertanyaan seperti itu. Jadi siapapun yang memang bepergian ya diizinkan oleh Allah untuk tidak berpuasa, tapi ingat dia harus mengganti puasa itu di bulan-bulan lain, di waktu lain di luar Ramadan. Tidak berarti kemudian dia terus bebas itu kan. Ya silakan bepergian tidak berpuasa, tapi ingat harus diganti di bulan lain. Nah, dasar yang dipakai adalah firman Allah di dalam surat Al-Baqarah. Famangkana minkum maridon au ala safarin fa'idatum min ayyamin ukhor. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit atau sedang dalam perjalanan, maka hendaknya dia mengganti puasanya itu di bulan lain, yaitu di bulan Ramadan. Artinya berarti dia boleh untuk tidak berpuasa di bulan Ramadan, tapi wajib baginya untuk mengganti ya, sebanyak hari yang ditinggalkan ketika ia tidak berpuasa itu. Jadi inilah orang-orang yang diberi dispensasi oleh Allah boleh tidak berpuasa, tapi dia berhutang puasa. Kemudian orang yang boleh meninggalkan puasa dan menggantinya dengan fidyah, itu 1 mud atau lebih makanan pokok untuk setiap hari. Jadi ada orang yang boleh meninggalkan puasa dan dia menggantinya dengan fidyah. Jadi artinya orang ini tidak harus berpuasa di hari lain. Jadi dia tidak berpuasa di bulan Ramadan dan dia tidak mengganti puasanya itu di hari lain, sebagai gantinya maka dia harus membayar fidyah. Nah, siapa orang yang diberi dispensasi ini? Yang pertama yaitu orang yang tidak mampu berpuasa. Jadi orang tidak mampu berpuasa. Misalnya karena sakit menahun. Ya, jadi sakitnya nggak sembuh-sembuh, bertahun-tahun sakit. Ya, kalau dia berpuasa bahaya bagi keselamatannya. Dia boleh tidak berpuasa. Nah karena setiap bertahun-tahun ya kalau dia nggak puasa diganti di bulan lain, kapan gantinya? Nah maka sebagai gantinya maka dia harus membayar fidyah. Kemudian yang kedua orang yang lanjut usia, ya sudah sangat lemah,
karena usianya yang sudah sangat lanjut ya, sudah tua gitu ya. Karena dia udah nggak mampu, maka dia tidak terkena kewajiban berpuasa, tapi dia harus membayar fidyah. Yang ketiga yaitu orang yang bekerja berat dalam waktu yang lama. Jadi kuli-kuli pelabuhan. Ya mungkin orang yang sedang bekerja membangun bangunan yang besar, itu kan kerja berat itu. Kalau dia berpuasa bisa pingsan nanti malah. Nah, ini orang-orang yang diberi dispensasi tidak berpuasa tapi dia harus membayar fidyah. Kemudian wanita hamil. Nah, ini. Jadi wanita hamil itu juga diberi dispensasi oleh Allah, boleh tidak berpuasa dengan cara mengganti bayar fidyah, karena orang hamil itu berat. Nah, dia menanggung dua nyawa dirinya dan nyawa bakal janin anaknya. Nah, makanya ibu yang hamil itu harus hati-hati, jangan egois. Nah, tetap memaksa puasa, merasa dirinya kuat. Nah, tapi kalau janinnya nggak kuat, nanti bisa membahayakan keselamatan janinnya. Itu harus menjadi pertimbangan juga. Sehingga boleh kok tidak berpuasa dengan cara membayar fidyah. Loh, mengapa kok tidak diganti di bulan lain? Karena ibu hamil itu masa 1 tahun, nah, kemudian setelah anaknya lahir, maka dia akan menyusui bayi itu. Nah, padahal ibu menyusui itu juga berat karena selama 2 tahun. Nah, coba bayangkan, hamil ya, tidak puasa pada tahun pertama, kemudian menyusui 2 tahun, berarti 3 tahun tidak berpuasa Ramadan. Kalau harus mengganti, wah 3 bulan itu lamanya, itu berat itu ya. Belum lagi nanti kalau kemudian punya hamil lagi. Ini kan harus diperhatikan, makanya diberi dispensasi itu. Ya boleh dengan cara membayar fidyah. Nah, dasarnya adalah wa'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ya. Dan wajib bagi orang yang berat menjalankannya, ya, berat untuk berpuasa. Nah, orang tadi sakit menaun, lanjut usia, pekerja berat, ibu hamil, ibu menyusui. Nah, itu berat baginya untuk berpuasa. Maka hendaknya ia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Nah, ini cara membayar fidyah. Sebenarnya ada kajian secara khusus tentang membayar fidyah. Tapi intinya, ya orang-orang yang diberi dispensasi oleh Allah boleh tidak berpuasa, tapi dengan cara dia membayar fidyah.